metabolisme hasil akhirnya ikut. Ada nggak tadi memberikan apresiasi? Tadi ada tadi, usaha kayak mantap. Sampai sudah jadi. Itu bentuk penghargaan kita. Kalau kita sudah salami, kita berikan apresiasi yang kuat, maka dia berusaha untuk eksis. Yang tadinya dia lemes-lemes ngantok, begitu kita hargai dia. Wow, kan dia ingin eksis lagi. Nggak perlu kita bilang perhatikan ya Bu ya, jangan ngomong enggak, kan dia ngomong-ngomong di belakang tuh. Itu dulu, nanti belum saya nyampe sana. Ini dulu sampai sini. Ini perhatian itu hasilnya energi. Orang melotot itu butuh energi nggak? Betul. Dua hasilnya, panas dan energi. Energi ini adrenalin itu dinaikkan, makanya dikelola kelas tuh. Ya, dikelola. Mana yang mau dekati, mana yang ngajak teman dekati. Nggak usah ditegur, diri aja dekat. Nah harapannya konsentrasi itu naik terus. Tapi ada masa kadang-kadang dia kan turun karena kelelahan. Biasanya kan 7 menit pertama itu dalam 1 jam itu dia sudah itu turun 15 menit lah. Maksimal 7 sampai 15 menit turun. Ada di masa turun gini. Nah kita naikkan dia lagi. Ya, turun sedikit kadang itu. Ya, karena konsentrasi itu tidak mungkin dia begini terus seiring berjalannya waktu, karena orang juga bisa capek. Tapi begitu dia turun, itulah ada namanya ice breaking. Kita dekati, kita berikan dia apresiasi. Ya, kita kelola kelas ini. Yang sudah mulai ngomong dikit kita dekati. Nggak usah ditegur, orang dewasa nggak bisa ditegur, jangan. Ya sarap dia nanti. Habis itu berhenti dia memperhatikan. Ya, ini loh. Oh, kalau dia nanti di masyarakat, jeglek burun. Kenapa jeglek? Lah itu tadi. Apalagi nanti kalau pelatihannya di puskesmas, di aula puskesmas, variabel kontrolnya nggak dikendalikan. Tidak boleh bawa anak. Gimana caranya ngomong itu? Jangan bawa anak. Kita sedang bicara di depan dalam rangka menaikkan adrenalin, konsentrasinya. Bawa anak sedang menyusui. Oh dilarang. Bawa anak itu misalnya bawah 5 tahun sudah nakal-nakalnya, tak? Sedang belajar, dong jelaskan. Anak komunikasi efektif adalah anaknya lari, nabrak-nabrak. Sedang belajar, sudah ini konsentrasi terus, kan tidak mungkin dibiarkan. Yang terjadi apa? Masih teriak, lelen. Nah, jangan, sudah jeglek. Terus menaikkannya ini yang tidak gampang, susah. Menaikkan konsentrasi itu kalau sudah jeglek. Kalau sudah ngomong ini nggak nyambung, makanya susah menaikkan lagi konsentrasi. Makanya itu pentingnya mengelola kelas tadi. Berdirinya jangan di satu tempat. Ya saya minta sekali, nanti dosa kita Bapak Ibu. Kalau tujuan pembelajaran nggak tercapai, ya. Ini perlu dikelola, terus diperhatikan, dipastikan dia harus tetap dalam keadaan konsen. Tugas Bapak Ibu pun nanti kalau terpaksa sekali ini lowbat dia, kok kelihatannya sudah mulai ngantuk, lo jangan kenceng terus ngomongnya. Mulai ice breaking, ditanyakan gimana kita bisa lanjut atau seperti apa. Jangan terus saja. Ya, nggak bisa, nggak tercapai pembelajaran. Loh, kalau konsentrasinya nggak bagus turun. Ini sudah cita turun ngomong tuh, ini nggak bisa nyampe, nggak tercapai itu dalam pembelajaran. Apalagi yang nanti kalau dia di lapangan, sudah tak bayangkan di otak saya karena dulu saya melakukan itu. Bahwa anak kecil, anaknya sedang lapar, nangis, kita sedang ngomong di depan, masa ibunya tetap melototi melihat kita mendengar, loncat pasti dia mulai sibuk buka baju untuk nyusoni anaknya. Sudah. Apalagi kalau anaknya nanti sambil nangis dia, maka konsentrasi terpecah, berusaha untuk ngasih Yusuf dan supaya anaknya itu diam. Sudah tak kepikiran apa yang kita ngomong itu.
lewat aja. Bujur ke bujur. Enggak, tak kasih yang pilihan. Karena saya tidak sedang berfantasi ria depan kelasnya. Sudah tak bayangkan kesulitan sampai itu kader. Apalagi yang motivasinya datang mau dilatih itu. Yang dia bisa bisik sama teman, kira-kira nanti transportnya apa ya, snacknya apa ya, itu belum selesai kita bahas bro. Nah, makanya Mas Tulun tuh kalau ini saja belum tuntas ilmunya, oh bahaya dia nih. Kenapa? Karena dia ini produk bubble cast sampelnya nanti. Di mana menyelenggarakan teori? Bubble cast. Walaupun waktu piano terbatas, ya sudahlah, dia nggak usah ikut akta 3, akta 4. Kalau di perguruan tinggi itu ada juga pekerti namanya. Alhamdulillah belum sudah semua. Terakhir makanya ikut apa ini calon media suara itu sama dengan Bu Anti diuji sama Allah. Tapi kita alhamdulillah bang punya modal nih. Karena dulu dari dosen, dari guru fungsionalnya, guru dosen sampai dengan kok pingin jadi media suara, ternyata ilmunya nggak jauh beda, pada prinsipnya sama, cuman kan dulu pedagogis, anak-anak ya istilahnya, saya yang bisa, kamu pokoknya dengarkan, saya belajar semalaman, ya peserta didik nggak tahu ngapain dia, nggak masalah, kita kurang menguasai pun juga sebenarnya, walaupun nggak harus sampai letak bukunya, enggak, karena sesungguhnya peserta itu adalah narasumber. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita tidak selalu akan berusaha untuk menjelaskan itu sedetail mungkin. Kalau ada pertanyaan, karena sudah ada di dalam konsep kita peserta adalah narasumber, maka kita akan melempar pertanyaan itu. Jangan pernah sekali-kali kalau ada peserta bertanya, lalu kita langsung menjawab. Karena sesungguhnya peserta itu adalah narasumber. Wajib ya itu nanti lempar. Ada yang bisa bantu saya? Tapi jangan lupa hadir secara fisik. Ada yang bisa bantu saya? Nah, dekati. Kalau ada yang misalnya Mbak Putri itu mau menjadi, dekati. Ya, nggak usah juga kita begini sana di sampingnya lah. Nah, berhadapan, mempertahankan kontak mata, sedikit untuk apa artinya? Loh, ketika saya begini, saya mohon kepada dia minta bantuan untuk menjawab. Antara ucapan saya minta bantuan dia untuk menjawab dengan perilaku saya itu sesuai. Ada yang ditanya, wah enggak kita bisa. Ada yang bisa enggak? Saya akan dekati, Mbak Putri, silakan. Silakan. Kalau kita enggak boleh, betul. Tapi hati-hati, kan ini komunikasi diajarkan. Kenapa? Identik, hati-hati juga menggunakan bahasa tubuh. Ingat ya, murid. 55% dari efektifnya sebuah komunikasi itu ditentukan oleh apa? Gestur, bukan kata kita. Ini keluar ilmunya, ilmu komunikasi. Ya, ini 55% efektif sebuah pesan itu, ya, bisa mempengaruhi orang lain itu dari apa? Gestur. Gestur. 38% itu kalau perkataan itu hanya 7%. Ini aja, saya biar cepat. Artinya kejelasan, intonasi dan sebagainya hanya 7%. Maka tadi saya bilang pekerjaan yang sama diselesaikan dengan cara berbeda, maka berbeda hasilnya. Itu bisa dipahami. Saya tidak akan memperdebatkan masalah sosial budayanya di mana kita hidup, tapi gunakanlah simbol-simbol ini dalam kita berkomunikasi, simbol-simbol yang standar. Kenapa? Siapa yang bilang tidak boleh tangan kiri? Boleh, tapi ingat orang-orang tertentu kita kan tidak mungkin mengontrol ini semua audien dari mana asalnya, terus detail kita akan tanyakan, tidak mungkin. Karena tangan kiri itu identik dengan apa? Ini loh, nih. Kenapa tangan kanan itu tidak sekali waktu kasih dia untuk nyeboi pantat, ngambil sampah, pasti nanti. Kadang-kadang orang-orang tertentu itu dia tidak terima itu. Makanya kita kan ada aturan,
dan ini, menyerahkan ini. Itu dari mana bisa terjadi kita melakukan yang efektif gestur itu? Ya dari pembiasaan. Nanti di public speaking kan diajarkan. Ya. Dah itu ya, sama ini susah ya. Dah ini saya anggap RP selesai pembukaan tadi 5 menit pertama itu menentukan sekali. Kita akan jualan di situ persepsi bagaimana sesuatu yang kita sampaikan ini supaya nyampe ke orang itu, kita mempunyai tujuan untuk menyampaikan itu sampai akhirnya dia pun juga merasa butuh. Tadi Pak Ardi bagus bener tadi. Awalnya tak tunggu-tunggu tadi. Begitu dia persepsi dia sampaikan data itu. Data apa tadi Pak? Data WHO Pak. Tentang ada kesehatan yang sehat, 75% sehat atau bermasalah. Coba lihat Pak. Oke. Masalah persepsi di situ tuh Pak. Karena nanti ini Pak, ini why-nya. Mengapa dia harus belajar tentang sesuatu yang akan kita sampaikan? Terjawab dia. Awal sekali kita masuk itu sudah kita gebrak gitu kan. Ini loh alasannya. Ini sudah masuk di persepsi. Ini bagus ini Pak tadi. Persepsinya. Cuman tadi sayangnya Pak Ardi itu tadi sudah ditutup baru dievaluasi. Padahal mau tak kasih nilai 100 tadi. Ada jadi Pak. Ada kawat. Sudah ditutup lupa. Nah Pak manusiawi itu. Nah, ya berarti saya nggak bisa kiaskan itu. Sudah ditutup kok. Baru ada sudah assalamualaikum waalaikumsalam. Semua Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya, wah ini padahal waktu ini bagus ini. Dari awal tuh gebrakan pertama itu alurnya kalau kita lihat dari RP itu masuk sudah. Ya, bagaimana dia melakukan bina suasana yang menyampaikan hasil belajarnya yang ingin dicapai apa sampai dengan tadi dia melakukan apa. Oh masuk sudah ini, masuk sudah. Nah, saya mau lihat tuh pengelolaan kelasnya kayak apa. Ya masih lah, tapi kan ini namanya proses belajar ya Pak Din. Iya. Nggak apa-apa Pak, memang harus begitu. Kalau bilang aja saklek Pak, kalau sudah poin itu nggak sesuai RP Pak, suruh keluar Pak. Agak saklek Pak itu, karena nggak main-main di karena dunia pendidikan ini salah kita menyampaikan sesuatu, nanti salah itu berjamaah. Gitu. Banyak kok Pak yang nggak lulus, begitu micro teaching ini nggak lulus tahun depan dia baru ngulang, karena dia harus ada mengisi kuota berikutnya tuh. Hari ini ikut teaching nggak lulus. Kayak angkatan saya dulu, sana nggak sesuai RP, oh keluar. Jadi begitu pentingnya RP ini. Karena RP itu apa Bapak Ibu? Kenapa harus dibuat RP? Rencana pembelajarannya? Panduan acuan. Bagaimana kita berbuat dan bertindak pada waktu mengajar itu lo harus dipandu. Pembelajaran punya tujuan kok. Ya, kayak itu. Sampai lihat ini dulu ya. Sudah itu saya jawab ya RP-nya. Kemudian kenapa harus melakukan persepsi? Kemudian metodenya. Ya, kalau dia tujuannya itu nanti dilihat sama Meglon kemarin sudah dibahas ya tingkatan apa itu tingkatan perilaku yang ingin dicapai itu mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya kan ada itu Pak Ibu mulai dari paling rendah itu tingkatan yang ingin dicapai di perilaku itu ada namanya tahu kan tahu memahami kan ya. Ya, ini harus biar paham betul ini menyusun tujuan pembelajaran ini karena konteks kaitannya nanti dengan pengembangan metode tahu memahami analisis sintesis kemudian di sini ada aplikasi namanya aplikasi dan di sini ada namanya evaluasi ini harus tahu saya ini pada tahap yang mana saya. Kalau aplikasi mampu melakukan misalnya, tadi ada itu mempraktikkan apa? Ulu ini menghadiri pengelolaan. Apa praktiknya? Kok kadada padahal mampu melakukan. Jadi ini gak sembarang-barang milih. Karena di sini ada kaidah-kaidah, misalnya sekedar tahu
apa kata kerja yang digunakan, mengidentifikasi, kan? Sudah saya nggak bahas ini terlalu panjang nanti. Menyebutkan, maksudnya dalam level tingkat yang dalam level tingkatan ini dia paling rendah. Ya, sebutkan. Kalau di sini kan memahami bagaimana kita mengukur pemahaman seorang, berarti kata operasional dipakai minimal itu menjelaskan, maksudnya jelaskan, gitu. Nah, ini masih banyak PR-nya, Bapak Ibu. Masih banyak, tapi kan belajar tuh sambil jalan juga nggak apa-apa. Yang penting kita tuh mau membuka diri. Apalagi ini kalau kita menggunakan yang blow on. Pernah ini kan tahu orang perilaku ilmunya apa ini. Kalau kita bicara domain perilaku itu, domain perilaku itu apa saja aspeknya? Ya, apa saja aspeknya? Ini teman-teman Promkes ini ilmunya perilaku saya pakai ini. Ya, ada kognitif, terus afektif, efektif, psikomotor. Ingat ini, ini nanti evaluasi pembelajaran itu tujuannya pada aspek mana? Tentu kalau kita aspeknya psikomotor tujuan sudah kita tentukan, mampu melaksanakan, tidak cukup orang tua hanya dijelaskan. Maka dia harus apa metodenya? Ada praktiknya, bentuknya mungkin praktiknya demonstrasikan dia. Lalu mereka diminta untuk melakukan berikutnya redemonstrasi. Ya Pak, waktu kita bikin roti, iya tapi kan harus benar membuat RP-nya. Nanti kan ada yang namanya, Pak kalau misalnya nggak dilakukan tuh apa? Pre-memori. Itu disampaikan pada waktu kita apa istilahnya micro teaching di depan itu disampaikan. Mungkin enggak orang disebut kita jelaskan tentang konsep-konsep dia menjadi ahli. Mungkin enggak? Loh tidak Bapak Ibu, enggak mungkin. Karena saya melihat learning baik. Learning baik apa nih? Belajar dari cara orang melakukan. Jadi saya belajar tuh ada learning by doing. Perhatikan ya, Bapak ya, ini. Saya melihat, saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya mengerjakan, melakukan, saya mengerti. Bagaimana kita akan mengharapkan orang itu mengerti aspek psikomotor? Hanya dia dijelaskan itu saja, tidak bisa. Tadi bagus sih ya. Baik, berikut saya mau sampaikan gini. Pertanyaannya, ini masih sambungan yang tadi. Menurut dia, lebih baik otak itu menangkap stimulus itu dengan mendengar atau melihat? Melihat. Coba, apa? Nggak melihat. Ya kita akan buktikan dia. Padahal bagus sekali tadi. Pak siapa Mbak Mel, ya. Saya kasih clue-nya. Clue sayang tadi. Coba cara permainan tadi kalau dikembangkan bagus. Permainannya, pian tugasnya, instruksi itu harus jelas Mbak Mel ya. Sudah merasa ya? Sudah baik suara jadi ulang kali mandi. Ya tapi besok kalau nggak siap tolong disampaikan ke temennya. Ya besok kalau di pelaksanaannya, kalau pian memang nggak sehat, nggak siap, jangan coba-coba maju ke depan. Ya, saya kasih kata kuncinya kambing. Enggak, saya maksudnya cara mempermain-mainkan itu saya tahu maksudnya, tapi pian itu memberikan instruksinya enggak jelas. Kambing, sapi, kerbau. Ingat ya? Kambing, sapi, kerbau. Saya akan membuktikan bahwa kemampuan melihat itu lebih efektif. Otak ini menangkap stimuli daripada mendengar. Tugas pian tadi apa? Menebak apa yang saya katakan. Tugasnya menebak ya. Oke.
Ini kambing. Sudah ada. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Sudah ya? Ini kambing. Yang ini. Kalau yang ini. Nah, tugasnya menebak. Baik, kita coba. Kalau yang ini. Kerbau. Gak apa-apa, saya mau menggunakannya. Karena saya tahu kemana saya akan lempar pertanyaan itu. Jangan sampai berdiri di depan. Karena ada makna dari sebuah permainan itu, kita akan membuktikan kemampuan orang melihat itu lebih baik daripada mendengar. Saya kan minta dia menebak, bukan menjawab pertanyaan saya. Kalau menjawab pertanyaan saya ini, baik, Bapak Ibu perhatikan ya semuanya ya. Baik, saya mau memastikan Bapak Ibu apakah fokus atau tidak. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Rumput warnanya Hijau. kambing minum kan macam-macam jawabannya. Saya ulang ya. Susu warnanya Putih. kambing minum Air. Minum air putih. Itu pertanyaan. Saya minta Anda menjawabnya. Tapi menjawabnya nanti kalau mau minta orang itu kan sudah tahu dari wajah-wajah yang penuh ketidakpastian ini kan ada kalau ada orang yang sudah ketahuan yang bisa jawab itu sudah ketahuan, jangan jangan lihat Bu nanti, dilihat. Kan ngasih pertanyaan itu yang pas itu orang yang kira-kira lagi lobet pikirannya kemana kayak tadi itu susu warnanya putih kambing minum susu gitu. Itu ya gitu ya. Nah, itu maksudnya kita mencairkan suasana karena dia sudah mulai mengantuk. Biar mereka mengantuk. Betul kan tadi ngantuk. Iya. Jawabnya itu kambing minum susu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada referensi hebat. Nah gitu caranya. Nah lalu penguatannya itu tadi saya sudah menyampaikan bahwa kemampuan melihat itu terbukti. Kalau hanya saya terdengarkan itu, tadi saya coba kasih dengan pikir bisa salah. Ternyata dia melihat itu lebih kuat stimuli itu otak itu menangkap. Ya. Kayak gitu. Terus tadi itu ada panjang banget ya ngasih ini apa itu bina suasananya dilihat ya nanti disesuaikan. Ini kan 3 menit itu dikira-kira juga nih kalau dia habisin sampai sudah masuk ke materi inti ya. Sudah apalagi yang belum itu tuh garis-garisnya. Nah, yang ini mau melihat video kada? Lihat. Oh ya. Pastikan ya, sebentar ya. Silakan sambil minum Bapak Ibu Bapak. Oke, silakan. Mungkin tuh. Sambil minum karena ini tidak acara santai.